Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan acara pada hari ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati para peserta lomba, yang kami hormati panitia penyelenggara, dan yang kami sayangi pemirsa Tafidu TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Bersama saya, Maryam Hasibuan, selaku host pada hari ini. Dalam acara Lomba Pidato Kebangsaan, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, SMA dan MA sekota Dumai, dengan tema menerapkan sikap patriotisme dan cinta tanah air di kalangan milenial. Baiklah, langsung saja kita panggil peserta pertama dengan nama Nur Aziza Sahdia dari SMA Negeri Dinsus Dumai. Kepada Nur Aziza Sahdia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yayasan, yang saya hormati Dewan Juri dan kakak-kakak penyelenggara lomba, dan sahabat-sahabat milenialku semua yang menyaksikan secara langsung maupun melalui media sosial. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan judul memupuk rasa cinta dan kesadaran terhadap tanah air di zaman milenial. Cinta tanah air. Sahabat milenial, kenapa kita harus cinta tanah air? Karena rasa cinta yang kita hadirkan akan menjadikan tanah air kita menjadi kuat dan utuh, dan akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baratun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, wahai bangsaku, angkatlah kepalamu, jangan pernah mundur. Di zaman milenial ini, kita sudah tahu bahwa teknologi berkembang sangat pesat, sehingga tidak adanya kesadaran manusia bahwa tanah airnya memiliki keindahan alam, keberagaman suku dan budaya, bahkan nyaris di setiap suku memiliki keberagamannya tersendiri. Kita lihat tanah air kita yang indah, sumber daya alam yang melimpah luas, ada gunung, ada lautan yang penuh barokah, ada sawah,
zaman sekarang tidak menyadari bahwa tanah airnya subur dan makmur. Banyak orang yang menebang pohon sembarangan, terjadinya longsor di mana-mana. Banyak orang yang membuang sampah sesuka hatinya, terjadi banjir di mana-mana. Kerusakan alam pun terjadi, bahkan kemiskinan pun terjadi di kampung dan di kota. Semua orang sibuk berfoya-foya tanpa memikirkan janda-janda yang tua, apalagi janda-janda yang muda. Kakek nenek yang retah karena terlalu banyak gaya, nongkrong di tengah kota, gaya kayak anak remaja, padahal wajahnya kayak Dracula. Sehingga apa yang terjadi? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang merdeka makin merdeka, yang dijajah makin sengsara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita warga negara Indonesia untuk selalu berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi aman dan damai, dan jadikanlah rezekimu dari buah-buahan." Sahabat milenial, cintailah tanah air kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Cintailah bangsa kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadikanlah Indonesia kita sebagai tempat tinggal kita sekarang, nanti, dan selamanya. Oleh siapa lagi negara kita dicintai? Oleh siapa lagi negara kita dihormati? Oleh siapa lagi negara kita dihargai kalau bukan oleh kita sendiri? Hubulaton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Saking indahnya negeri kita sampai-sampai orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sahabat milenial, lihatlah Rasulullah SAW. Saking cintanya terhadap kotanya, yaitu kota Mekah. Sampai-sampai ia mengatakan, "Wahai Mekah, engkaulah kota yang aku cintai. Seandainya umatku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan pernah pergi ke negeri selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat milenial, sekarang bukan lagi memikirkan taktik perang. Sekarang bukan lagi menguras energi hingga mati-matian. Tapi sekarang menggunakan otak, ide, gagasan, kekreatifan, sikap jujur dan pantang menyerah. Semoga negara kita menjadi aman, damai, dan sentosa. Semoga negara kita menjadi aman, damai, dan sejahtera. Jika kita membahas negara kita ini, mungkin tidak akan ada habisnya, karena negara kita ini memang sudah terkenal keistimewaannya. Oleh karena itu, wahai bangsaku, angkatlah patriotismemu, majukanlah nasionalismemu, mundurkan apatismemu, mundurkan rasismemu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi jangan ubah semboyan kita menjadi bersatu kita teguh, bercerai kita cari bangsa yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pidato saya hari ini, hargailah, hormatilah, cintailah bangsa kita sebelum negeri kita hancur. Sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Nur Aziza Sahdia yang telah membawakan pidatonya dengan begitu bersemangat dan
begitu optimis sekali. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan komentar dari para dewan juri. Kepada dewan juri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak mengucapkan selamat pada Nur Azizah Syadiah ya. Sudah bisa lolos pada tahap yang kedua. Dari SMA Binsus Dumai. Paling tidak dari ceramah di hari pidato ya. Pidato pada tahap yang pertama kemarin, Nur Azizah sudah mempunyai bekal-bekal ketika mau melangkah pada pidato tahap kedua ini ya. Itu yang paling penting. Catatan-catatan dari pidato yang pertama itu bisa sangat nampak pada penampilan yang kedua ini. Artinya Nur Azizah betul-betul siap tampil pada hari ini secara maksimal dengan intonasi suaranya, dengan isi ceramahnya, kemudian juga dengan pembawaan ceramah itu kan. Jadi sangat sesuai dengan tema yang diberikan. Dan itu menjadi sebuah catatan yang luar biasa penampilan Nur Azizah pada hari ini ya. Selain itu tadi Bapak juga melihat gitu kan kreativitas dari Nur Azizah sendiri, bagaimana mengemas antara intonasi kemudian juga dikreativitaskan dengan gaya, dengan mimik, dengan itu ya. Kalau penampilan yang pertama memang ada agak sedikit monoton, tapi penampilan yang kedua pada hari ini Nur Azizah sudah bisa tampil pidato secara maksimal. Walaupun pada tahap awal menit-menit pertama tadi memang ada sedikit grogi, tetapi itu bisa diatasi dengan seiring berjalannya menit-menit kebelakangannya ya. Artinya itu sudah menjadi luar biasa penampilan pada hari ini. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat ya atas bisa tampil pada tahap kedua ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga, dan ini bisa disaksikan pada 10-20 tahun ke depan menjadi rekam jejak dari perjalanan hidup Azizah, bahwasanya pernah berpidato di Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Selamat, sukses. Oke, Pak Denny. Baik, selamat pagi untuk Nur Azizah Fauziah ya. Ini dari SMA Negeri Binsus. Baik, sebelumnya selamat kepada Nur Azizah Fauziah karena telah mencapai pada tahap kedua ya. Artinya kalau sudah sampai pada tahap kedua ini, Fauziah memang menjadi sebuah keharusannya untuk meminimalisir kesalahannya. Nah, alhamdulillah hari ini ya, dibandingkan penampilan pertama, Azizah mulai agak sudah percaya diri dalam artian secara artikulasinya, bagaimana kejelasan kata-katanya sudah mulai tampak, tidak grogi lagi ya. Kemudian secara improvisasinya juga bagaimana penguasaan bahasanya juga mulai tidak canggung. Kemarin kan agak bingung ya, alhamdulillah hari ini mulai percaya diri. Kemudian mungkin kalau dulu mungkin secara impro-nya bagaimana mimiknya agak kaku monoton, ya hari ini mulai lepas ya. Saya pikir memang kalau sudah sampai pada proses tahap kedua ini memang harus maksimal ya, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang masa lalu akan diulang. Dan alhamdulillah ya, untuk Nur Azizah pada hari ini dari penampilan pertama hingga kedua mulai menampakkan kepercayaan dirinya. Saya pikir ini suatu hal yang perlu kita apresiasi, dan mudah-mudahan kepada Nur Azizah ya, apabila nanti sampai pada tahap proses selanjutnya tentu dapat memaksimalkan apa yang menjadi keunggulan Azizah dan tetap menjadi pembelajaran apa yang menjadi sebuah kekurangan dari Azizah. Baik, mungkin untuk saya
cukup sampai di sini, akan ditingkatkan lagi untuk Nur Azizah. Terima kasih. Komentator yang telah diberikan oleh Dewan Juri bisa bermanfaat bagi Nur Azizah Sadia. Baiklah, jika para pemirsa merasa diri Sadia pantas dan layak untuk mendapatkan juara, berikan dukungan Anda dengan cara Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.